Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Puji Servis Elektronik. Oke, kali ini ada sebuah servisan mesin ya, mesin power amplifier merek Kiseki. Dan di sini powernya ini dalam keadaan mati total ya. Dan langsung saja mari kita coba apakah power amplifier ini benar-benar mati. Kita lihat dulu, kita coba ya. Langsung saja saya colokkan ke listrik dulu ini, dan ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ya. Lampu indikator baterai pun tidak hidup dan ini mati total. Oke, langkah selanjutnya ini agar mempermudah pengerjaan ya. Ini saya coba dulu dengan tegangan luar ya, 12 volt menggunakan colokan DC. Dan di sini untuk amplinya ternyata masih hidup, masih normal. Untuk MP3-nya pun masih hidup ya. Dan sudah bisa dipastikan ini untuk kerusakannya ini ya otomatis di bagian power supply ya. Oke, kita copot dulu ini power supply menggunakan SMPS. Ini SMPS 12 volt berapa ampere ya, mungkin sekitar 3 ampere ini. Kita tes dulu ini untuk tegangannya, apakah SMPS ini bisa memunculkan tegangan atau memang SMPS ini mati total ya. Kita ukur menggunakan avometer. Di sini saya menggunakan avometer digital biar lebih mudah untuk membacanya. Kita tes di pin main plus, ternyata untuk tegangannya tidak muncul ya, cuma 0,6 0,7 ya. Benar-benar SMPS ini mati total ya. Untuk bentuk fisiknya, bentuk komponennya ini tidak ada yang terbakar, masih mulus karena kelihatan ini amplinya masih baru ya, masih baru beli, kemungkinan masih mulus sekali. Oke, untuk langkah ini selanjutnya kita coba cek dioda ya. Nah, diodanya masih bagus, kita balik ya, kita balik, tidak menunjukkan angka tetap. Ternyata untuk diodanya masih bagus ya. Dan setelah saya pikir ya, saya daripada membenahi SMPS itu belum tentu juga hidup, ini saya ganti saja dengan trafo ya, trafo 2 ampere. Dan untuk penyambungannya ini cukup mudah sekali karena ini cuman tegangan DC ya. Minimal ini 12 volt sampai 14 volt masih mampu ya. Ini untuk biasanya ini untuk aki pun, aki kalau full ya 14 volt ya. Kalau sambil ngecas ya 14,7 ini untuk amplifier ini masih mampu menangani. Dan saya coba lihat ini untuk baut belakang ya, ini ada sebuah elko. Saya lihat dulu untuk jalurnya apakah bisa digunakan ya. Dan untuk elko-nya ini saya gunakan elko bawaan saja. Dan untuk menyambungnya ini kita gunakan trafo CT ya, dapatnya CT cuman menggunakan 2 buah dioda, yaitu 12 volt 12 volt. Bisa kawan-kawan lihat sendiri sini ya untuk penyambungannya. Kaki dioda yang gelang putih itu kita sambung jadi satu, terus yang tidak ada gelangnya kita sambung ke konektor ya 12 volt. Di sini agar lebih mudah untuk penyolderan ini kita pasang dulu, kita kasih dulu timah solder biar nanti mudah untuk penyambungan ya. Dan langsung saja ini saya sambungkan ke konektornya di dioda.
Untuk penyambungan trafo CT ya, trafo CT ini diubah menjadi tegangan 0 ya, atau tegangan ground dan plus. Caranya cukup mudah, ini tinggal memakai 2 buah dioda saja. Kalau trafo non CT kita memerlukan dioda 4 buah ya, tapi untuk trafo yang CT ini kita cukup menggunakan 2 buah dioda. Dan seperti ini ya, setelah disolder bisa teman lihat untuk CT. Ini CT nanti ke ground dan ini ke plus ya. CT main atau yang untuk dioda itu plus. Oke, langsung saja ini saya sambungkan. Untuk jalurnya ini masih normal ya, belum kebalik. Untuk tegangan plusnya ini memakai kabel yang merah dan kabel hitam ini ke tegangan main ya, atau ground. Oke, mudah-mudahan ini video cukup jelas ya bagi teman-teman semua yang punya kendala yang sama. Merubah SMPS ya, merubah SMPS menjadi trafo, karena SMPS itu juga rawan sekali rusak, mudah rusak ya. Kalau trafo ini insya Allah akan sangat awet ya. Oke, sudah saya sambungkan di sini untuk tegangannya tanpa menambah elko ya. Tapi kalau untuk hasil yang lebih maksimal bisa kita tambah elko yang besar ya, bisa 10.000 mikro. Itu lebih bagus untuk suaranya atau penyimpanan tegangan agar tidak ngedrop ya, atau tidak terlalu kekurangan tegangan. Kalau elko yang lebih besar itu kan dia lebih banyak menyimpan tegangan, dan juga untuk habisnya itu juga agak lambat ya. Dan untuk trafonya sendiri, kenapa saya memakai trafo yang ACT ya, karena tadi ada trafo yang non CT atau trafo 0 itu tegangannya sampai 20 volt, dan saya itu butuhnya cuma 12 volt. Jadi kalau trafonya sampai 20 volt AC dan kita hanya membutuhkan 12 volt, itu sangat rugi ya. Untuk lilitannya itu, seandainya kita hanya memakai 12 volt dan trafonya 2 ampere, sedangkan untuk lilitannya itu fullnya di 20 volt, itu tidak bisa murni ya, murni tegangan di 2 ampere. Mungkin kalau memakai yang 12 volt jadi cuman 1 ampere walaupun trafonya 2 ampere ya, karena lilitannya itu masih sisa. Jadi saya memilih di CT saja ini yang fullnya 15 volt, dan antara 12 dan 15 itu kan tidak terlalu banyak lilitan ya. Jadi mungkin ini untuk tegangannya itu bisa murni 2 ampere dan tidak mengalami drop ya. Oke, setelah saya sambung di kabelnya, kabel steker, kabel AC, langsung saja kita coba. Kita sambungkan ke listrik ya. Dan tidak hidup ya. Ini ini kesalahan ya. Tadi sebelum saya solder tidak saya cek dulu ya untuk trafonya, ini mungkin putus ya. Karena juga saya pernah mengalami hal yang seperti ini ya. Beli trafo baru, disolder,
tancapkan listrik tidak keluar tegangan ya. Dan di sini saya cek memang trafonya di bagian primer ini putus ya. Dan kalau sudah disolder seperti ini ya tidak bisa dikembalikan. Dan sungguh sangat terpaksa ini harus saya bongkar ini trafo ya. Kita cek dulu menggunakan avometer untuk 0 dan 220 tidak menyambung. Ada ke 0 dan 110 masih menyambung ya. Kita lihat dulu ini ya, antara 0 dan 110 itu masih menyambung ya, masih terdeteksi 140 ohm, dan di 110 ke 220 ini putus ya. Tapi tidak usah panik ya, karena ini trafo baru dan tidak mungkin terbakar. Ini saya copot dulu untuk kabel yang menuju ke PCB belakang. Kita coba ini langsung saja kita sobek saja menggunakan cutter ya. Kita lihat di sini untuk kemungkinan kebanyakan itu disambungan antara kabel email ke konektor itu putus atau penyolderannya tidak benar-benar menempel, dan ini kita coba lihat dulu ya. Tapi kalau ini tidak bisa ya terpaksa ini harus nombok ini. Harganya di sini lumayan ya. Dulu harganya 40, tapi ini naik 8.000 ya, baru beli tahun baru malah naik 8.000 ya, jadi 48 ini kalau mati ya nombok. Aduh. Oke, di sini sudah terlihat untuk konektor dan juga kabel yang sangat tipis sekali ya. Dan alhamdulillah di sini saya melihat ini untuk kawat email yang menyambung ke konektor ini putus ya. Ini bukan solderan lagi yang kurang nempel, tapi ini memang putus. Karena untuk trafo ini kawatnya memang sangat lembut sekali ya. Mungkin untuk ukurannya di bawah 0,1 ini. Bisa teman lihat di sini untuk kawatnya terlihat putus. Memang ini agak tidak jelas ya, karena kawatnya memang sangat lembut sekali. Kalau kurang awas pun ini juga bisa tidak terlihat ya. Oke, karena sudah saya temukan ini untuk kabel yang putus ini, saya skip saja, saya solder ulang ya. Ini butuh ketelitian ya, karena ini kabel sangat rawan putus, dan untuk pengorokannya pun harus hati-hati ya. Dan perlu teman-teman ketahui sendiri ya, kalau trafo merek-merek seperti ini ya, trafo murah, Matahari atau apa itu ya, yang harganya murah itu, untuk bahan kawatnya pun itu bukan asli tembaga ya, alias kawat niom ya. Oke, ini untuk penyambungannya saya skip dulu ya, biar tidak memakan banyak waktu. Oke, penyambungannya telah selesai. Kita coba tes menggunakan avometer apakah sudah mau menyambung ya. Kita tes antara 110 ke 220 langsung.
di sini alhamdulillah sudah menyambung ya, terlihat impedansinya atau hambatannya ini 290 ohm, dan antara 220 ke 110 145, dan sama ya antara 0 ke 110 itu 145. Setelah itu langsung saja kita balikkan ya. Cukup mudah sekali ini, dan juga alhamdulillah tidak nombok kembali, dan untuk perapiannya cukup dikasih isolatif saja ya, seperti ini. Untuk tulisannya biar lebih bisa terlihat ya, kita isolatif di bawahnya. Dan langsung saja ini saya sambung kembali ya. Ini cuman nyambung 2 kabel saja ya, dan langsung saja ini untuk penyambungannya bisa teman-teman lihat. Dan jangan lupa ini untuk kabel AC-nya kita sambung juga. Nah, telah tersambung ya, langsung saja kita coba, semoga ampli ini hidup normal ya. Bismillah, kita tancapkan ke listrik, dan alhamdulillah akhirnya untuk amplifier ini sudah nyala kembali ya. Bisa teman lihat di sini untuk modul MP3-nya sudah menyala ya. Dan tinggal untuk perapiannya kita baut ya. Dan perlu teman ketahui ya, ini ampli sudah disediain ya, disediain lubang. Mungkin ini memang dari pabrikannya atau dari rancangannya itu memakai trafo ya, trafo yang sama 2 ampere. Karena di sini terlihat untuk lubangnya itu sudah sangat presisi dan pas ya, kita tinggal menyediakan baut saja, mur baut untuk mengencangkannya. Jadi ini mungkin ya, kemungkinan rancangan awal itu memakai trafo ya, dan setelah dipikir-pikir ya, untuk menekan biaya produksi itu langsung diganti menggunakan SMPS ya. SMPS 12 volt itu pun kualitasnya juga kurang bagus ya bagi saya. Untuk perangkat power amplifier ya, kalau memakai SMPS yang kurang bagus itu memang untuk ketahanannya kurang lama ya, mudah rusak. Beda lagi kalau yang sudah proper menggunakan SMPS yang bagus, komponennya ya banyak, itu ya awet-awet saja ya, seperti spek reaktif sekarang yang memakai SMPS semua kebanyakan. Itu pun untuk SMPS-nya sudah diperbagus ya untuk rangkaiannya, jadi lebih awet untuk dipakai ya. Oke, setelah terpasang langsung saja kita rapikan karena sudah hidup. Dan untuk powernya saya rasa ini masih normal semua, karena tadi kerusakannya cuman di SMPS atau power supply-nya rusak. Jadi ini semoga saja untuk powernya ini aman-aman saja ya, karena ini menggunakan power SMD ya, power kelas D. Dan langsung saja kita cek sound, kita coba untuk suaranya. Semoga teman-teman terhibur ya. Oke, untuk suaranya cukup normal dan juga tidak ngedrop ya di tegangan.
Karena biasanya kalau power itu habis dari tegangan SMP diganti trafo itu biasanya sangat sulit untuk mengatasi ngedropnya tegangan ya. Tapi untuk kali ini langsung kita coba dan juga langsung bagus, dan alhamdulillah tidak banyak PR untuk kali ini. Dan juga untuk video kali ini saya akhiri cukup sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa supportnya, yaitu like, komen, dan juga share ya. Jangan lupa juga di subscribe, dan apabila ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Dengan senang hati ya, dengan senang hati, dan juga sebisa saya akan saya jawab dan saya arahkan ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu perbaikan power amplifier toko Kiseki. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.